Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua untuk hadirin yang pada saat ini memperhatikan video yang saya buat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang aturan perkawinan yang merupakan mata pelajaran produktif kejuruan untuk jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang merupakan mapel yang diadakan di kelas 12. Materi tentang aturan perkawinan ini merupakan materi yang perlu dan diharapkan dapat dipahami bagi siswa-siswa terutama kelas 12. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Kenapa sih di otomatisasi kepegawaian membahas tentang aturan perkawinan? Mungkin sesuatu yang perlu menjadi perhatian, bahwa asumsi dan pendapat siswa terkadang kalau bicara tentang perkawinan itu sesuatu yang merupakan aktivitas biologis manusia. Padahal itu bukan sesuatu yang merupakan aktivitas biologis manusia saja. Yang namanya perkawinan adalah sesuatu secara lahiriah adalah menciptakan kependudukan baru atau manusia baru yang akan menempati suatu daerah atau suatu tempat atau suatu wilayah yang nantinya akan terikat pada suatu aturan di daerah tersebut. Hal ini bisa dibuktikan pada saat manusia lahir ke dunia, itu kan akan dicatat yang namanya, kita mengenal ada, kalau di Indonesia itu ada yang disebut akte ya, akte kelahiran. Nah, pada saat membuat akte kelahiran ini kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, karena di sini kaitan dengan wali. Ketika kita melahirkan anak, pada saat pembuatan akte itu kan harus ada walinya, ada bapaknya, ada ibunya. Nah, proses untuk menentukan ada bapaknya dan ibunya adalah sebuah perkawinan. Makanya di sini perkawinan yang seperti apa yang terjadi ketika anak itu dijadikan anak yang sah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Makanya di sini penting sekali kita membahas tentang aturan perkawinan, karena pada akhirnya anak itu akan terkait ya, ke dalam aturan kepegawaian ya, kaitan dengan waris, tunjangan dan lain-lain. Baiklah, kita mulai dengan membahas tentang perkawinan. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan aturan perkawinan itu sendiri ya. Nah, secara pengertian, secara bahasa, perkawinan adalah perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini jelas ya, proses perkawinan ini ada dua hal. Yang pertama ada bagaimana aturan keagamaan di sini, ada juga aturan pemerintah karena perlu pencatatan secara administrasi. Apa landasan hukum ya, yang dalam perkawinan tersebut? Nah, ini terutama mungkin bagi para pegawai, bagi warga negara Indonesia, terutama pegawai negeri. Nah, di sini ada aturan-aturan perkawinan. Yang pertama adalah
PP nomor 10 tahun 1983, Junto nomor 5 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian. Yang kedua, surat edaran BKN nomor 8 garis miring SE garis miring 1983 dan nomor 48 garis miring SE 1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP nomor 10 tahun 1983, Junto nomor 5 tahun 1990. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Apa sih sebenarnya yang menjadikan tujuan adanya perkawinan? Tujuan perkawinan sendiri yang pertama membentuk keluarga bahagia dan kekal. Nah, maksudnya di sini sudah terbentuk sebuah budaya ya, atau pasangan antara laki-laki dan perempuan sehingga tercipta kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak hanya sebatas kebahagiaan menurut aturan pribadi ya. Karena apa? Nanti ini kaitannya dengan keturunan. Sehingga proses perkawinan itu harus dilaksanakan secara formal dan dihadiri oleh orang-orang sebagai bukti bahwa orang tersebut telah melakukan perkawinan. Yang kedua, perkawinan dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan. Nah, mungkin di sini setiap aturan agama mempunyai ritual sendiri dalam prosesi perkawinan, dan ini harus sesuai dengan prosesi tersebut. Yang ketiga, azas perkawinan adalah azas monogami, kecuali dengan syarat yang telah ditentukan. Maksudnya monogami di sini adalah satu laki-laki itu hanya punya hak untuk menikahi satu orang perempuan. Maksudnya ya ini ada kecualinya. Jadi pemerintah hanya menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang perempuan. Itu pun juga sebaliknya, kecuali dengan syarat yang telah ditentukan. Maksudnya ada hal-hal lain yang bisa menimbulkan atau yang bisa memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Nah, itu saja sementara untuk session pertama kita dalam pembahasan tentang materi perkawinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.